Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Tengku Asrafi telah membacakan surah Al-Imran 103, menjelaskan kepada kita tentang mari berpegang teguh pada tali agama Allah dan bernikmatlah kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat dahulu dalam peradaban yang belum beradab hari ini, seperti hari ini kita bercerai-berai dan kita saling bermusuh-musuhan dan sudah dekat pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang ilmu pengetahuan dan peradaban agama dan agama Islam yang menyempurnakan agama-agama lainnya, Allah memperkenankan kita untuk mensyukuri nikmat itu, untuk menjaga tali ukhuwah Islamiyah dan menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Aceh Barat. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar dalam sambutan yang berbahagia pada saat ini, tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dengan suasana penuh dengan kebersamaan dan semangat membangun kabupaten yang kita cintai ini. Hari ini kita kembali bersama di gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat meluncurkan beberapa agenda penting yang akan menjadi bagian dari langkah besar kita dalam mewujudkan visi Abia Maju Masyarakat Aceh Barat Daya Sejahtera. Visi ini tentunya kita jalankan melalui misi pembangunan yang terangkum dalam 8 kata kunci: Malim, Carong, Mesyuhu, Makmu, Adil, Jroh, Sejahtera, dan Mesanu. Setiap kata bukan sekedar slogan, tapi arah perjuangan kita dalam membawa kebaikan dan kemajuan Abia yang sejahtera. Hadirin yang berbahagia, salah satu misi kita yaitu Malim, meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Hari ini kita wujudkan salah satu, melaunchingkan peraturan Bupati tentang pekong agama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya. Program ini bukan hanya sebatas aturan, tetapi sebuah gerakan bersama. Kita ingin memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik, dimulai dari aparatur pemerintah, lalu diteruskan ke sekolah-sekolah, dan akhirnya mengakar di setiap kampung kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Program pekong agama ini mencakup antara lain pelaksanaan sholat fardu berjamaah bagi aparatur dan masyarakat, serta pembiasaan mengaji pada satuan pendidikan di seluruh Abia. Kita juga telah menjalankan program Tengku Saung Sikulah, di mana para ulama turun langsung ke sekolah-sekolah dengan kurikulum yang sudah kita tetapkan untuk membimbing anak-anak kita yang memiliki kurikulum secara nasional, ditambah dengan kurikulum yang berdasarkan kearifan dan kekhususan yang kita miliki sebagai rakyat Aceh berdasarkan Undang-Undang Khusus Nomor 11 Tahun 2006. Bahkan kita juga punya program Ngopi Sajian Tengku, yaitu pengajian rutin di warung-warung kopi, agar syiar Islam tidak hanya hidup di masjid, tetapi juga mengalir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Semua ini kita jalankan dengan harapan Abia tidak hanya maju secara pembangunan fisik, tetapi juga kokoh dalam spiritual, akhlak, dan nilai keislaman. Apalagi tantangan realitas kehidupan kita, narkoba, penyakit-penyakit sosial, judi online, dan lain-lainnya telah mengancam generasi untuk masa depan Aceh Barat Daya ini. Melalui peraturan Bupati Pekong Agama, kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Bumo Bersigupa ini berjalan dengan baik, selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, serta menjadi benteng moral bagi generasi kita. Kehadiran Pekong Agama diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga ruh penguatan iman, amal, dan akhlak masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan saya sebagai pribadi juga menyadari banyak program kegiatan Pekong Agama belumlah paripurna. Tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang banyak sisi kelemahan dengan program-program pemerintah yang lainnya yang perlu dimasukkan dalam peraturan Bupati ini. Maka nantinya kami mengharapkan secara pelan-pelan kebijakan ini bisa diteruskan dengan masukan dan saran dari para ulama-ulama dan juga para guru-guru kami di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita juga melaunching peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan tokoh swalayan. Ini adalah bagian dari misi Makmu, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing.
kita ingin memastikan hadirnya toko swalayan di Aceh Barat tidak merugikan pedagang kecil, tapi justru tumbuh bersama dan saling menguatkan. Perebut ini hadir sebagai jawaban atas dinamika ekonomi yang terus berkembang. Kita ingin agar pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat berjalan adil dan seimbang. Pemilik modal yang besar dengan pemilik modal yang kecil paling tidak bisa berdaya saing yang sama dalam kekuatan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten Aceh Barat ini. Kita ingin agar pertumbuhan ekonomi di Abia berjalan adil dan seimbang ini. Kehadiran toko swalayan harus mampu memberi manfaat bukan hanya bagi pemilik usaha, tapi juga pedagang kecil, pelaku UMKM dan seluruh masyarakat. Dengan aturan yang jelas, kita ingin menghadirkan iklim usaha yang sehat, adil serta mendukung ekonomi kerakyatan. Dan yang tak kalah penting pada hari ini, kita juga meresmikan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah simbol kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian Gampung. Dengan adanya koperasi, kita ingin Gampung-Gampung di Kabupaten Aceh Barat tidak hanya kuat secara sosial, tetapi juga mandiri dari segi ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud. Inilah bagian dari misi sejahtera, yang memperkuat basis produksi masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga pariwisata. Tentu dalam kaitannya di bidang pariwisata menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan keistimewaan yang berlaku dalam menjalankan nilai syariat Islam. Launching Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih hari ini adalah tonggak baru bagi kita untuk memperkuat ekonomi berbasis Gampung. Inilah jalan kita untuk membangun kesejahteraan dari bawah, dari Gampung menuju kabupaten yang lebih maju. Hadirin yang kami muliakan, semua yang kita resmikan hari ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya bekerja dalam konsep, tetapi dalam aksi nyata. Namun saya ingin tegaskan, keberhasilan dari semua program ini tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Kita membutuhkan dukungan teman-teman anggota DPR, Forkopimda, para pelaku akademik, pelaku dunia usaha, teman-teman akademisi, teman-teman media, dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimuliakan Allah, hari ini tepat 6 bulan 3 hari kami dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya. Banyak visi dan juga janji-janji kampanye kami yang seharusnya mampu kami tunaikan di bulan atau juga di tahun kedua kami. Tapi insya Allah 6 bulan saya bekerja, kita sudah mendatangkan 3 mesin combine untuk pertanian, 10 hand traktor, 5 unit 4 WD traktor bagi para petani, 1000 bibit padi dan bibit jagung untuk pertanian Kabupaten Aceh Barat yang kita pulangkan pada Agustus ini. Dan alhamdulillah kita mampu menyelesaikan tahun ini. BNPB nasional membantu 3 jembatan kita, Sukadamai, Ujung Tanah, dan Alur Rambut. Dan insya Allah pengaman tebing susun juga dibantu. Semua total nilainya 27 miliar dari BNPB tahun ini insya Allah kita laksanakan. Insya Allah di dunia pendidikan kita akan membantu 45 unit sekolah dengan renovasi, refit tahun ini. Nilainya satu sekolah dari 300 sampai dengan 1 miliar tahun ini juga kita tuntaskan. Kemudian dari 100 titik kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia, Aceh Barat Daya ranking 3 mendapatkan kesempatan dengan nilai 22 miliar. Insya Allah Lok Paur akan menjadi salah satu kampung nelayan yang kita launchingkan ke depan. Tentu berkat doa Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin menghadirkan para gure-gure sekalian. Insya Allah tahun kedua dan ketiga saya memastikan tidak ada lagi mesin pertanian di Dinas Pertanian yang tidak berfungsi, dan insya Allah sangat membantu bagi produksi para petani-petani di Kabupaten Aceh Barat. Saya ingin pastikan bahwa semua alat produksi pertanian berjalan untuk menambah kekuatan ekonomi kita di sektor pertanian. Kemudian untuk sektor swalayan rakyat, kita menghadirkan retail nasional. Insya Allah hari ini dengan peraturan Bupati launching swalayan rakyat
menghadirkan 30% para pelaku UMKM bisa diletakkan barang jajanannya di retail-retail baik lokal maupun nasional, dan semua mereka menyediakan lahan itu 30% tanpa kecuali, dan izinnya hanya 2 tahun kita berikan. Kemudian juga yang lebih baik lagi adalah semua pekerjanya wajib masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian banyak yang bertanya, apakah ini akan membunuh kehadiran retail nasional seperti Indomaret? Apakah membunuh ekonomi rakyat? Saya jawab tidak. Kenapa? Kita atur satu kecamatan itu titiknya hanya berada di jalan protokol. Tidak akan ada di kampung-kampung, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan membunuh para kios-kios di kampung. Dan insya Allah dengan hadirnya mereka, swalayan yang ada akan menambah banyak bonus dan diskon-diskon yang menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan jika ini tidak diindahkan oleh retail itu, maka tak segan-segan saya akan mencabut izinnya tanpa juga dengan MOU yang kita sepakati selama 2 tahun. Dan itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian insya Allah tahun depan berbagai cara juga saya sudah lakukan komunikasi dengan beberapa pihak kementerian di tingkat nasional. Tentu dalam pelayanan dasar lainnya di bidang kesehatan. Insya Allah rehab gedung rumah sakit tentu pegang, alat kesehatan, dan menghadirkan dokter spesialis dari putra-putra terbaik kita akan juga kita sekolahkan ke depan untuk membantu pelayanan dasar kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah SWT, tentu bagi Bapak Ibu sekalian, Saparudin tidak hanya memberikan slogan, berikan saya waktu untuk mewujudkan dan membuktikan diri bahwa saya mampu memberikan legalitas dan prestasi untuk meningkatkan bagaimana masyarakat Aceh Barat Daya bisa lebih maju dan setara dari kabupaten-kabupaten sekelas tingkat provinsi sekalipun, insya Allah. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tagline arah baru ini juga merupakan tagline yang tidak pernah henti-hentinya saya lakukan. Makanya gure-gure, kalau gure-gure sulit bertemu dengan Bupati Uronyo, maklum-maklum mendan. Lebih baik Bupati wik-wik di Jakarta, wate wik-wik wopeng kena Aceh Barat Daya. Nanti dia lebih banyak Pak Wakil Bupati saja. Nah, walaupun Pak Wakil Bupati mengelusi balu. Rata kedua hanya mungkin tertutup bebek di Pak Wakil. Sebagai wakil bupati yang kelegan, sampai cek wakil bupati. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah SWT, tentunya kami atas nama pemerintah membutuhkan kekuatan dari teman-teman parlemen di DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya tidak meminta saudara mendukung semua kebijakan pemerintah, sepanjang dukungan itu adalah untuk memberikan kebaikan dari kebijakan yang kita hadirkan bagi kesejahteraan rakyat. Mohon dibantu. Dan mohon kritiki juga kalau seandainya kami salah jalan, kami salah melangkah, kritik secara profesional dan proporsional atas nama anggota DPR Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian para gure-gure, tentu para Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan, tidak ada aset daerah yang tidak berfungsi lagi. Semua aset daerah harus fungsional. Semua aset daerah harus menjadi pendapatan baru bagi Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Tidak boleh lagi ada lahan dikuasai oleh oknum tertentu, termasuk tim sukses. Saya menyampaikan, ada Pak Ketua tim saya di sini, ya Ketua PKB. Tidak ada permintaan tim sukses. Nyoblang nyoronya dikelola oleh tim awal ya. Nyo kali nyo tacu ada mana? Semua boleh kuasai sepanjang bisa sewanya sesuai dengan untuk pendapatan daerah. Silakan. Saya tidak mau lagi ada yang perjanjian di bawah tangan, dan itu untuk mengenyangkan kabak umum dan juga bupati saja. Ini tidak boleh terjadi lagi. Semua aset-aset daerah, ada plan, ada gedung, ada aset-aset lainnya, tidak boleh terkuasai oleh oknum tertentu yang harusnya bisa menjadi pendapatan bagi kita. Kalau pendapatan asli daerah bertambah, tentu kesejahteraan bagi para pelaku penyelenggara pemerintah juga akan ikut sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu juga
nantinya cawe-cawe ambil persen-persen dari setiap kegiatan. Apalagi Pak Kajari dengan kejagungnya telah memutuskan dan menginstruksikan kepada setiap pemerintah daerah mendapatkan pendampingan dari aparat penegak hukum, yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi para pelaku dan pengurus Koperasi Merah Putih dan para kecil. Koperasi Merah Putih adalah sebuah keniscayaan, tidak boleh ditinggalkan. Saudara nanti akan mengalokasikan anggaran, bukan bentuknya pembangunan fisik lagi, tapi pembangunan pemberdayaan rakyat. Mungkin kalau seandainya kita mengenal hari ini dalam 1 bulan yang lalu, gabah kita mencapai angka 8.400. Ini kebahagiaan bagi para petani kita. Tapi ada masalah di kita. Ada masalah bagi petani kita. Banyak lahan produksi yang dipanenkan pada saat panen itu tidak kembali dengan harga 48.400. Karena kenapa? Dari mulai menanam, mereka sudah meminta uang kepada rentenir, kepada agen, kepada tengkulak, dan kepada toke-toke yang agennya Ulun Abia, tokenya di Kota Medan. Ke depan kita usahakan Koperasi Merah Putih yang nanti akan menampung seluruh panen kita, insya Allah. Di samping Dinas Pertanian, ada badan usaha milik daerah, kemudian ada Koperasi Merah Putih. Kita coba mempertahankan agar masyarakat petani kita tidak lagi. Dan kita minta nanti Pak Riko dengan BSI dan Bank Aceh itu membantu hal perbankan untuk memberikan modal usaha yang nilai takarnya dalam nilai syariat Islam tidak membebani dan tidak ada bentuk riba di sana, Pak. Itu yang ingin kita ciptakan. Apakah kita mampu? Insya Allah. Kalau kita bergerak bersama, kita punya nilai positif thinking bersama, kita punya praduga dan keinginan prasangka yang baik, semua kebijakan ini mengalir karena keteguhan dan keinginan kejujuran hati pemimpin yang menghadirkan kesejahteraan dan kebaikan bagi Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin menghadirkan beberapa peraturan bupati. Makanya saya katakan, semua tonggaknya para gure-gure, teladannya ada pada pemimpin. Kita sudah melaksanakan sekitar 9 titik safari subuh. Walaupun agak terpaksa, pejabat-pejabat yang ikut safari subuh. Saya terpaksa pakai, ya takut gaduh jabatan atau kena jabatan. Ikut bupati safari subuh. Tidak apa-apa, itu dulu niatnya dapat. Kalau nanti sudah terbiasa, maka insya Allah subuh itu akan menjadi hal yang biasa seperti maghrib dikerjakan. Kalaulah sudah subuh, ramai aparatur pergi sholat subuh Bu, di masjid-masjid. Alhamdulillah sekali hampir semua masjid yang saya datang 3-4 saf kan. Dan malah ada yang seperti sholat Jumat. Kebetulan di kampung saya, Abu. Lun bangga sih, ulun kampung lun tubuh ji kalau kita main Jumat. Nyawa tena apa budi lebih. Betul-betul. Tengku Nawawi. Jadi di kampung Rawa saya kerja, alhamdulillah. Memang tuh gede punya tinggu halaman, ulun temayang. Terlepas apapun niatnya pergi sholat subuh, walaupun ulun kalian nak kepadinah mirah mata-mata, berarti gelongi. Nah alhamdulillah. Pak Wakil Bupati kamu aja. Karena Pak Wakil Bupati kaya ya cia, takut di PAW sih takut itu. Tapi kita mulai dari bupatinya mau menegakkan nilai keteladanan, tentu diikuti oleh kepala dinas, kemudian para kabak nanti atau para staf-staf yang ada di setiap bagiannya masing-masing, camat demikian, detik dengan aparatur. Saya kasih kewenangan. Ini yang kedua pesan saya setelah pertemuan kita. Kalau ada aparatur kampung enggak mau sholat berjamaah, silakan evaluasi dan ganti, dan SK-nya akan segera saya evaluasikan. Banyak orang bertanya, Cik, nyo kadang digetak medang Saudin. Saparudin tidak pernah getak. Saparudin akan lakukan sampai 5 tahun saya akan kawal itu. Jadi geci-geci, oh panenanya tung-tung memang, hana tuh memang. Ini kegiatan memang harus dipaksa. Apalagi perintah Allah, sholat itu wajib dipaksa, seperti dengan rukun-rukun yang lain. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kelembutan, ada keluasan, ada negosiasi, kompromi, tapi tidak dengan sholat berjamaah. Bagi saya tidak ada tawar-menawar bagi aparatur kampung, termasuk para pengurus Koperasi Merah Putih, kalau sudah berjalan program-programnya.
Lontanya di ruangannya para pelaku aparatur kampung tu haput nyo kadang-kadang tu haput najib hantam ja kedai semaya hantam tu yang naik tu wate rapat kan nyo rapat kampung baru nanti wate salat jamaah enggak ada sama sekali. Dan saya pastikan kalau saya cek sekolah dan juga pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas juga di kampung saya akan cek. Oh meragukan misalnya, paling mungkin dicek 152 kampung, oh ngetek kampungnya. Lo mau diuji, ditantang, paling gelap lo. Saya akan buktikan. Makanya kalau belum kenal Saparudin lebih dalam, kenali, berkenalan kita. Makanya biar tahu maksud dan tujuan Saparudin itu melakukan ini apa. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, Abdiya ini gak ada yang kita banggakan. 131 miliar, 1 triliun 31 miliar itu tahun-tahun yang sudah. Sekarang tinggal 500. Apa yang kita banggakan? Semua etmak, semua sudah terikat. Nah, hanya improvisasi pemerintah. Apa yang kita banggakan? Mau bangun jembatan, hanapeng, bahkan terikat hanya bina pendidikan yang napeng, kesehatan yang napeng, infrastruktur sudah terbatas. Apalagi saya ditinggalkan utang 58 miliar. Tapi alhamdulillah tahun ini dari terurai 17 sekarang tinggal 6 miliar lagi Pak ya. Dan 6 miliar itu tidak mengganggu kebijakan pabrik kita insya Allah. Dari 58 tahun ini kita sudah selesaikan, tinggal 6 miliar lagi. Ini kerja kita. Walaupun yang paling pahit merasakan kebijakan bantuannya adalah para ASN. Daripada kona TPP 50%, tekoh dengan 50%. Sudah terpotong, terpangkas. Kemudian juga termasuk anggota DPR. Alhamdulillahnya teman-teman DPR mau legowo memangkas sebagian dari pokok-pokok pikiran mereka. Nah ini juga menjadi harapan besar bahwa kita memang butuh kekuatan bersama untuk menjalankan agar kebijakan demi kebijakan bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Dan kesejahteraan ini tanpa keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan nilai keberkahan itu kita mulai dengan sholat fardu dan salat berjamaah yang kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di 6 bulan ini adalah kerja-kerja yang sebenarnya bagi saya hal yang biasa. Memang sudah seharusnya bupati, kepala daerah melakukan itu. Dan saya mengatakan, insya Allah kalau ada janji mungkin kepala desa, kampung yang dulunya dalam musrembang ada 10 tahun mengikuti musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, tidak pernah terurai. Jadi pelan-pelan saya minta Bapeda, mana Bapeda di sini? Tim keuangan mana? Ya, tim keuangan dan Bapeda kita akan hitung berapa inputan program-program dan begitu juga. Nanti kita sesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah. Kita mengharuskan supaya sejalan, kita bisa menjawab. Kalau seandainya nanti ada anggaran yang tidak mungkin ada atau juga terikat dengan APBK kita, maka nanti inilah kemampuan. Kalau jadi bupati Pak, untuk mengelola APBK yang nanya mentek dari yang tamat SMA aja dilakukannya. Siapa saja, kalau hanya untuk mengelola APBK saja, siapa saja boleh jadi bupati. Siapa saja mampu melakukan itu. Tapi yang luar biasa, keberhasilan kepala daerah itu adalah menghadirkan pendapatan dari aspek daerah menjadi pendapatan, kemudian banyak bawa pulang semua program nasional untuk kebaikan, untuk kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dan mohon doa, dan saya juga tidak ada masalah dikritik dalam kebijakan, silakan. Seperti kritik soal batel domino. Saya juga minta kepada MPI Wabu, kalau seandainya batu domino yang kemarin katanya MUI sudah memberikan garansi bahwa itu sudah menjadi dibolehkan sebagai salah satu cabang olahraga, Kabupaten Aceh Berada, saya minta MPU Kabupaten Aceh Berada bikin fatwa. Kalau memang haram tidak boleh, itu juga akan kita tindak. Jadi BPTLA seperti MPU juga minta supaya tegas, supaya kita ketika melaksanakan peraturan apapun, melaksanakan semua yang diminta oleh Pak MPU juga jelas ada dasarnya. Jadi kamu nasandaran gue. Kemudian apa lagi? Soal moto, tak kemalapan dulu. Peduli dong pakai motor pribadi.
Hana kucok tunjangan Bapak Ibu sekalian. Demi efisiensi PEN. Dianggarkan oleh DPR, dianggarkan oleh PJ sebelumnya. Itu 2,5. Tapi saya pakai nggak mau 2,5. Saya pakai 1,8. Dipegang sama Ording Gelomna Alphard. Saya sebelum ini sudah naik Alphard, Pak. DP gara-gara Alphardnya. Menuhana coy uronyo. Belum pakai motor pribadi BJJ. Kalau itu memang dikritik lagi. Gomna Legoma 5. Bupati Aceh Barat, yang Bupati Rakyat, hampir semua bupati itu 3,5 miliar mobilnya, Pak. Di tengah efisiensi juga. Nah, yang ada comoto, tapi itu tunjangan kan sama aja. Ramai yang ada comoto bupati lain, tapi itu tunjangan kan sama aja. Tunjangan itu hampir 25 juta. Coba kali-kali geroju, motor pribadi mempoci, Cok. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu lagi, yang saya terima dan saya mungkin merasakan. Wate kampanye dihina di keluarga, lu mata wate kaji upati dihina di. Saya tidak akan terima itu. Saya tidak akan terima kalau dihina keluarga saya lagi. Dulu Bu Nana mana, sekarang Bu Nana udah pulang. Dan Gurelun Hana Male. Memang persoalan, saya akui di dalam forum yang berbagai ada. Semua kita punya masalah dalam keluarga. Atas nama pribadi saya minta maaf dengan keresahan itu. Dan alhamdulillah doakan kami dalam kebertahan. Dan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ini yang saya minta Bapak Ibu sekalian, supaya bina teman-teman boleh. Mau ibu TP PKK kasih ibu. Dong pegang tenagi wo, kayak wo-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, beasiswa juga begitu. Ke depan kita tetap memastikan ada beasiswa. Kalau dulu bukan saya yang ketok palu, Pak. Dulu bupati sebelumnya tanya dengan DPR sebelumnya soal beasiswa. Kenapa tidak ada? Masa awalnya dipersalahkan belum? Kan tidak adil rasanya. Tapi tidak masalah sih, belum tampung, belum pastikan akan ada beasiswa untuk tahun depan, insyaallah. Tapi Bapak Ibu sekalian, beasiswanya tidak seperti dulu. Beasiswanya khusus bagi anak yatim dan fakir miskin dan bagi anak yang punya prestasi. Saya nggak mau manjakan semua mahasiswa, karena saya pernah jadi mahasiswa, Pak. Kalau dapat beasiswa, enggak untuk pendidikan juga kalau orang yang biasa-biasa itu. Tapi karena yatim dibantu pasti untuk uang sekolah. Untuk fakir miskin pasti membutuhkan itu. Makanya enggak ada lagi. Jadi teman-teman DPR kalau membantu. Ada program beasiswa kita, tapi program beasiswa nantinya kita kolaborasi dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal juga nanti tidak ada lagi bangun fisiknya yang besar, yang nilainya 105 juta per unit rumah. Dua Pak, kecuali yang memang layak sekali, tidak ada dari nol rumahnya. Itu akan kita bantu. Sekarang gure-gure kemarin saya sudah sepakat, Pak PT Sehingga, kemarin kita sudah sepakat bahwa semua OPD ketika safari subuh datang ke salah satu desa, kita akan datang ke rumah-rumah yang paling miskin. Dan nantinya rumah itu dibangun gak pakai APBK, pakai uang dari yang jamaah-jamaah itu. Dan saya udah patok tadi. Dinas-dinas yang kira-kira agak-agak ganti mungkin tentu memplu minimal. Tapi tidak ada yang agak raih-raih betul, yang mengelola belanja berarti raih. Itu infak sedekah kita. Jadi kita mulai dengan berpatung-patungan. Bupati gimana? Bupati dipercaya daerah ini. Pak Wagub kan? Pak Wagub imbang bupati dengan sedekah. Haji bila-bila. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya merasa bangga pada kesempatan ini gedung yang mungkin perlu mendapatkan perhatian kita. Tapi saya menargetkan 2028 insya Allah kita punya gedung serbaguna baru yang bisa menampung kegiatan-kegiatan seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan kalau didukung oleh teman-teman DPR. Bapak Ibu dan Sobat sekalian dimuliakan Allah SWT, mari kita bersama-sama menjalankan peraturan ini dengan penuh keikhlasan. Mari kita tegakkan syariat dengan kesadaran. Kita bangun ekonomi dengan kebersamaan. Kita perkuat kampung dengan kooperasi. Dan kita wujudkan abdi yang lebih baik sesuai dengan cita-cita kita bersama.
Insya Allah dengan niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan doa yang tidak pernah putus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi kita semua dalam membangun kabupaten yang kita cintai ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pihak. Semoga apa yang kita mulai hari ini membawa berkah bagi kabupaten ini, membawa manfaat bagi masyarakat, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching sekaligus sosialisasi peraturan Bupati tentang petung agama dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya, peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan toko swalayan, serta launching koperasi desa Merah Putih dengan resmi kami nyatakan dibuka. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.